Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Surabaya Samator. Oke, hari ini kita full akan membahas mengenai perjalanan Surabaya Samator di Proliga 2025 yang sampai saat ini sudah berjalan atau sudah diselesaikan dalam dua seri. Yang pertama di Gor Semarang, yang kedua di Gresik kemarin. Hasilnya sama-sama kita ketahui bahwa Surabaya Samator itu sudah menjalani 3 pertandingan. 2 pertandingan dilewati oleh Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan dengan kemenangan. Dan di pertandingan terakhir, Surabaya Samator dipaksa untuk mengakui ketangguhan Jakarta Lavani dengan skor telak yaitu 0-3. Kita akan membedah mengenai statistik yang ditunjukkan oleh para pemain Surabaya Samator di 3 pertandingan, khususnya saat mereka melawan Jakarta Lavani di Gresik kemarin. Jadi Surabaya Samator itu memang di atas kertas kemarin memang kalah secara total ketika mereka menghadapi Diyul Fikri dan kawan-kawan. Secara permainan kita bisa melihat bahwa Jakarta Lavani itu memang jauh lebih matang, jauh lebih solid, dan mereka memang memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih bagus atau jauh lebih hebat dibandingkan Surabaya Samator. Meskipun demikian, Surabaya Samator itu menunjukkan perkembangan yang signifikan, perkembangan yang pesat, dan improve mereka itu juga sangat baik dari pertandingan pertama ketika mereka melawan Garuda Jaya, kemudian saat mereka menghadapi Palembang Bang Sungsel Babel, dan terakhir ketika mereka menghadapi Jakarta Lavani. Salah satunya adalah bagaimana line up atau pemain inti yang akhirnya formasinya bisa ditemukan pakemnya oleh pelatih Surabaya Samator, yaitu Rodolfo Luis Sanchez. Kita ketahui bahwa di pertandingan pertama saat itu Yaisel Punales yang merupakan outset hitter asing milik Surabaya Samator tidak dimainkan dalam 2 set awal saat Surabaya Samator menghadapi Garuda Jaya di pertandingan pertama Proliga 2025 ini. Nah, saat itu Yaisel Punales main di 3 set terakhir dan dirinya itu bisa menjadi motor poin bagi Surabaya Samator. Selain itu kita juga harus mengakui bahwa chemistry antara para pemain Surabaya Samator itu sudah mulai terbangun, khususnya di antara para pemain lokal dengan para pemain asing. Lebih khusus lagi adalah dari para hitter yang dimiliki oleh Surabaya Samator dengan Livan Tabuada yang merupakan setter di Surabaya Samator di Proliga 2025 ini. Nah, Livan Tabuada sendiri setelah pertandingan antara Surabaya Samator melawan Garuda Jaya di laga pertama lalu, dirinya mengakui dalam sesi konferensi pers bahwa dirinya masih melakukan adaptasi dengan bola-bola untuk para hitter Surabaya Samator seperti Hayun Muhammad, kemudian juga Teddy Oka, dan juga untuk Rama Faza Fauzan. Nah, di pertandingan setelahnya, Livan Tabuada yang merupakan setter timnas Kuba itu akhirnya bisa untuk mulai menemukan chemistry, mulai bisa memberikan bola-bola yang empuk, yang enak untuk para hitter Surabaya Samator, dan hasilnya sama-sama kita ketahui bahwa umpan-umpan yang diberikan oleh Livan Tabuada kepada Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan akhirnya membantu Surabaya Samator berhasil mengalahkan Palembang Bang Sungsel Babel dengan skor 3-1. Nah, menurut Livan Tabuada, dirinya itu memang mengalami kesulitan karena apa? Sebelumnya kita ketahui Livan Tabuada itu bermain di Timnas Kuba, dirinya juga bertanding di VNL 2023 dan dirinya ketika bermain di Timnas Kuba harus melayani setter-setter yang tingginya itu memang sangat menjulang, bahkan bisa hampir 2 meteran lebih. Sedangkan ketika Livan Tabuada itu membela Surabaya Samator, dirinya itu harus menyesuaikan dengan bola-bola untuk para hitter yang tentu saja tingginya itu tidak setinggi para pemain timnas Kuba. Tapi sampai saat ini kita harus mengakui bahwa keberadaan Livan Tabuada sebagai setter Surabaya Samator itu memberikan sebuah kekuatan tersendiri karena kita ketahui bahwa Livan Tabuada tidak hanya menjadi setter tapi juga bisa menjadi penyumbang poin untuk Surabaya Samator dan dirinya itu bisa membuktikan ketika Surabaya Samator menang melawan Palembang Bang Sungsel Babel, di mana saat itu Livan Tabuada bisa menyumbangkan 9 poin untuk Surabaya Samator. Nah, di pertandingan kemarin ketika Surabaya Samator menghadapi Jakarta Lavani, kita memang bisa menyaksikan perbedaan kualitas yang sangat mencolok antara kedua tim itu, dan secara statistik memang tidak bisa dibohongi bahwa Jakarta Lavani itu memang jauh lebih unggul, jauh lebih kompak, dan jauh lebih kuat dibandingkan Surabaya Samator.
kita bicara mengenai poin yang didapatkan dari sisi attack, di mana dalam pertandingan itu para pemain Surabaya Samator hanya bisa menciptakan 29 poin dari attack, sedangkan Jakarta Lavani bisa menciptakan 38 poin dari attack. Dari sisi blok, lagi-lagi para pemain Surabaya Samator itu kalah telak, kalah jauh dibandingkan Jakarta Lavani, karena sepanjang pertandingan para pemain Surabaya Samator itu hanya bisa menyumbangkan 2 poin saja dari sisi blok. Sedangkan para pemain Jakarta Lavani seperti Diyul Fikri dan kawan-kawan itu berhasil mencetak 12 poin dari blok. Lagi-lagi Surabaya Samator itu juga kalah dari sisi servis, dari sisi serve, karena sepanjang pertandingan Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan hanya bisa mencetak 3 poin saja dari serve, sedangkan Jakarta Lavani itu bisa mencetak 6 poin. Nah, meskipun demikian Surabaya Samator itu lebih baik dibandingkan Jakarta Lavani dari sisi error. Sepanjang pertandingan berlangsung kemarin di Gor Tridharma Gresik, para pemain Surabaya Samator itu hanya melakukan 19 error, sedangkan Jakarta Lavani itu lebih banyak 1 error, yaitu 20 error sepanjang pertandingan berlangsung. Nah, dari catatan statistik itu kita bisa melihat bahwa kualitas para pemain Jakarta Lavani itu memang tidak bisa dibohongi, bahwa mereka memang jauh lebih solid, jauh lebih kompak, dan juga jauh lebih kuat dibandingkan para pemain Surabaya Samator. Selain itu, kita juga bisa menyimpulkan bahwa pengalaman dan juga jam terbang serta kemampuan yang dimiliki oleh para pemain Jakarta Lavani itu memang jauh lebih matang dibandingkan para pemain Surabaya Samator. Nah, meskipun demikian, kita bisa melihat bahwa ada poin yang memang bisa ditunjukkan oleh Surabaya Samator, bahwa mereka mengalami perkembangan atau mengalami perubahan yang signifikan dari pertandingan pertama ke pertandingan terakhir ketika mereka menghadapi Jakarta Lavani. Salah satunya kita bisa melihat bahwa para pemain Surabaya Samator itu semakin solid, dan itu bisa dilihat dari jumlah error yang dilakukan oleh Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan sepanjang pertandingan berlangsung. Kita ambil contoh atau kita bandingkan di pertandingan pertama ketika Surabaya Samator itu menghadapi Garuda Jaya. Jadi saat itu para pemain Surabaya Samator itu melakukan 39 error sepanjang pertandingan, dan tentu saja error-error yang dilakukan oleh Yaisel Punales, Livanta Buada, Teddy Oka, Hendrik Agil, dan kawan-kawan itu berbuah poin otomatis bagi Garuda Jaya. Sedangkan Garuda Jaya di pertandingan itu hanya melakukan 33 error saja. Untung saja saat itu Surabaya Samator itu berhasil memetik kemenangan setelah menunjukkan mental yang sangat kuat, setelah menunjukkan bahwa mereka itu merupakan tim legendaris dan memiliki pemain yang lebih matang dibandingkan para penggawa atau para pemain Garuda Jaya. Nah, jumlah kesalahan atau jumlah error yang dilakukan oleh para pemain Surabaya Samator itu juga semakin menurun di pertandingan kedua ketika mereka melawan Palembang Bang Sumsel Babel. Jadi saat itu para pemain Surabaya Samator itu hanya melakukan 24 error saja sepanjang pertandingan berlangsung. Tentu saja ini merupakan sebuah perkembangan atau sebuah perubahan yang sangat positif yang ditunjukkan oleh para pemain Surabaya Samator, karena itu artinya mereka sudah melakukan evaluasi, dan evaluasi yang dilakukan itu ternyata berbuah hasil yang manis atau hasil yang sangat positif di tengah lapangan ketika mereka bisa menurunkan jumlah error sebanyak 15, yakni dari 39 error ketika menghadapi Garuda Jaya menjadi 24 error saat mereka menghadapi Palembang Bang Sumsel Babel. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai permainan yang ditunjukkan Surabaya Samator di tiga laga awal Proliga 2025 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Surabaya Samator mendapatkan hasil terbaik. Tidak lupa kita berdoa agar timnas voli Indonesia mendapatkan prestasi juga, tidak hanya di SEA Games tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.